orang beriman, firman Tuhan yang datang dan memberkati kita di minggu pagi hari ini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Haleluya. 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 Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Mama, Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Hari pendeta datang tunggu 2 jam. Sebenarnya kebaktian mulai jam 9. Tetapi karena ini hari, ada begitu banyak hal yang harus digumuli, sehingga kita mulai kebaktian sekarang tepat pukul jam 10:10. Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, Indonesia adalah suatu bangsa yang sangat besar. Ada kurang lebih 1128 suku bangsa yang ada di Indonesia. Ribuan pulau terbentang. Bahasa yang berbeda-beda, ribuan bahasa. Omong bahasa saja, potong jang cari sampai di Jawa. Orang Alor itu satu dusun satu bahasa. Jadi kalau sama seperti desa Mio ada 4 dusun, maka dusun 1 dia pun bahasa sendirilah. Dusun 2 juga begitu, kok tidak? Dusun 3, 4 apalagi. Orang Alor saja sudah begitu, sudah 1000 bahasa. Ini hari karena ini liturgi omong soal etnis orang Alor pura. Jadi kotong singgung duluan orang Alor. Tetapi ini bukan menyinggung ras. Bahasa, adat, dan budaya yang berbeda. Latar belakang ras juga berbeda. Agama juga berbeda-beda. Ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada juga kita pernah dengar aliran kepercayaan, tapi itu bukan agama. Agama yang berbeda-beda. Bukan hanya agama, tetapi tentunya Bapak Mama, Bapak Saudara, orang beriman. Ada begitu banyak perbedaan yang lain. Dan perbedaan serta keragaman ini membuat kita hidup dan berdampingan serta berbaur menjadi satu dengan yang lain. Bapak Mama, Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Itu berarti bahwa negara Indonesia adalah negara majemuk atau negara yang beraneka ragam. Suku, agama, ras, dan antar golongan, sehingga disebut dengan satu. Suku, agama, ras, itu antar golongan. Indonesia begitu majemuk untuk mempersatukan Indonesia yang begitu besar. Tentunya ini bukan pekerjaan gampang. Jokowi saja kalau mau urus ini Indonesia sendiri juga bisa pusing kepala. Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Kenapa sehingga saya mengawali omong soal Indonesia yang begitu majemuk? Tentunya bahwa hari ini Sinode Gemit mencetuskan bulan Mei sebagai bulan bahasa dan budaya. Berbicara tentang keragaman dan perbedaan, tetapi yang menuju kepada suatu keutuhan dan kesatuan dari setiap perbedaan. Mazmur ini tentunya merupakan suatu doa dan pujian, sekaligus mewartakan pengharapan akan kemakmuran, keselamatan, dan sukacita bagi umat Tuhan, tetapi juga bagi bangsa-bangsa yang semuanya bermuara kepada pemujaan kepada Allah, sumber segala berkat. Ini dia omong soal kemakmuran, keselamatan, sukacita umat Tuhan. Tetapi dia juga singgung kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu. Suku-suku bangsa di atas bumi. Bukan hanya omong soal bangsa Israel.
Tetapi tentunya Mazmur ini berbicara tentang segala suku bangsa yang ada di atas muka bumi. Kenapa sehingga pemazmur menulis bagian Mazmur ini dengan begitu rupa? Diawali dengan untuk pemimpin biduat dengan permainan kecapi Mazmur nyanyian. Tentunya bahwa ketika penulis Mazmur ini menuliskan bagian Mazmur, karena dia sementara mengagumi Allah yang mengasihani kita, mengagumi Allah yang memberkati kita, mengagumi Allah yang memberi keselamatan, mengagumi Allah yang memberi sukacita, serta Allah yang memerintah dengan adil dan yang menuntun suku-suku bangsa di atas muka bumi. Ini Allah bangsa-bangsa, bukan hanya Allah satu suku bangsa. Sehingga anak sekolah minggu pun lagu, Yesus cinta semua anak-anak di dunia. Tetapi ada di versi yang berbeda. Yesus cinta bangsa-bangsa di dunia. Tentunya bahwa lagu ini membawa kita untuk kita menyelaraskan dengan bagian Mazmur pasal 67. Allah yang mengasihani, memberkati, memberi keselamatan, sukacita, memerintah dengan adil dan menuntun bukan hanya kepada satu bangsa dan satu golongan, tetapi Allah yang tentunya memberikan berkatnya kepada bangsa-bangsa yang ada di atas muka bumi. Karena itu pemazmur ini mengawali dengan harapan akan pengasihan dan berkat Allah. Diawali dari ini bagian firman Tuhan, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kata kiranya kalau kita baca dalam bagian Mazmur 67, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8, diulang sebanyak 8 kali. Kiranya Allah. Kiranya Allah. Kata kiranya yang diulang sebanyak 8 kali ini sebenarnya mau menunjukkan pada suatu pengharapan yang sangat besar. Pengharapan untuk mendapatkan belas kasihan dan berkat Allah. Dilanjutkan dari bagian ayat yang pertama. Dia menyinari kita dengan wajahnya. Bukan hanya mendapatkan belas kasihan dan berkat, tetapi ketika Allah menyinari kita dengan wajahnya dalam hal ini, pemazmur sementara mencari respon Allah yang sesungguhnya. Jangan sampai kau memuji dia, tetapi dia memalingkan mukanya dari kau. Kalau dia memalingkan muka itu sama seperti dia memalingkan muka terhadap bangsa yang memuji dia dengan mulutnya, tetapi hatinya tidak. Hanya mulut saja, tapi hati son kasih. Pemazmur tentunya mencari respon Allah yang sesungguhnya. Respon untuk memberikan keselamatan. Bukan hanya bagi orang-orang tertentu, bukan hanya bagi kelompok-kelompok tertentu, atau suku bangsa tertentu. Bukan karena Allah pilih muka, pilih kasih, pilih bulu, baru kemudian dia bilang, beta suka yang itu, karena itu beta kasih dia selamat dan sejahtera. Tetapi tentunya bahwa dalam hal ini, pemazmur mencari respon Allah untuk memberikan keselamatan secara universal atau secara menyeluruh kepada semua orang, kepada segala bangsa-bangsa di atas muka bumi, tanpa terkecuali. Mama basudara orang beriman yang sangat diberkati, itu berarti bahwa yang mau disampaikan oleh pemazmur bahwa keselamatan dan berkat bukan hanya bagi orang-orang tertentu, bukan hanya bagi kelompok-kelompok tertentu, bukan hanya bagi mayoritas kemudian yang minoritas sonde dapat berkat, atau mungkin hanya bagi minoritas karena mereka lemah dan mayoritas tak usah karena dong ada kekuatan. Berkat bukan hanya bagi orang-orang yang memiliki warna kulit yang kotong suka. Kalau yang putih itu yang kinclong. Kalau yang nepuno dong naik ka keleko.
pilih warna juga toh. Suatu malam saya bercanda dengan anak saya Sifanya. Kakak suka dengan mama kok dengan papa. Kita suka dengan mama dah. Kenapa kau sendiri suka dengan papa? Bapak pun kulit. Tapi dia tidak meneruskan. Karena dia pun bapak ada pasang telinga. Dia hanya bilang, bapak pun kulit. Bapak pun kulit kenapa? Ada bisik saya. Bapak pun kulit hitam nah. Jadi beta sendiri suka dengan bapak, beta suka dengan mama. Dia juga tahu bapak pilih. Keselamatan yang universal sendiri memilih warna kulit. Sendiri memilih kaya atau miskin. Sendiri memilih orang benar atau orang berdosa. Orang baik atau orang jahat. Karena Allah memberikan matahari yang sama kepada orang baik dan orang jahat, orang benar dan orang berdosa. Semua menikmati matahari yang sama. Bukan kemudian Allah melihat bahwa di sana ada orang berdosa terlalu banyak. Di Tunateta itu ini hari jangan ada matahari. Dia memberikan waktu dan kesempatan yang sama. Dia memberikan berkat yang sama tanpa pengecualian. Artinya bahwa semua suku bangsa mendapatkan belas kasihan dan berkat Tuhan tanpa membeda-bedakan. Bapak Mama, Pak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Rasul sebenarnya Mazmur ini sementara menyampaikan betapa Allah itu Allah yang sangat besar, yang memberikan balas kasihan dan juga berkat-Nya tanpa memilih dan membanding-bandingkan. Kalau kotong sonde, pengalaman hidup tiap-tiap hari itu ada. Perbedaan-perbedaan itu jangan lihat dalam skala besar. Nanti kotong bilang, oh beda agama itu skala besar. Kotong lihat yang hari-hari dalam rumah. Kalau begitu anak sulung dengan anak bungsu, kita lihat pasti ada di perbedaan. Bapak-bapak itu pasti dia dominan di anak sulung. Amin, bapak-bapak. Amin. Dia bilang itu cinta pertama. Itu kekuatan ekstra. Bukan sama seperti anak bungsu. Anak bungsu itu biasa dibilang tensi, tenaga sisa. Ada perbedaan. Dia mau apa-apa sedikit bapak dan kakak Mama ingat sebentar itu telur dadar kakak pun paling besar. Ingat susu nanti kakak di derom kecil mama kalau bapak pun sudah di derom besar. Beda dengan anak bungsu itu jangan tanya itu mama pun jiwa raga, belahan jiwa. Maka dia juga akan buat perbedaan-perbedaan. Dalam hal membantu, dalam hal memberi, dalam hal memenuhi semua kebutuhan. Itu di sana yang ada. Di Tunateta sudah ada Tapi saya lihat ada di beberapa kakak itu ada. Anak bungsu apalagi kalau itu laki-laki. Minta ampun makan puji. Ada begitu banyak perbedaan-perbedaan. Nanti kalau itu anak yang dia suka pas beli baju itu anak pun paling bagus. Amin kok. Amin. Harga juga beda. Nanti kalau kakak pun di pasar impres adik punya nanti potong pergi di toko mubatan. Ada begitu banyak perbedaan. Dalam hal memenuhi kebutuhan, dalam hal makan minum, dalam hal memberi kasih sayang, ada yang membeda-bedakan. Kalau bilang amin, saya bilang pulang dan bertobat. Jangan bikin dosa lagi. Tuhan Allah saja tidak membeda-bedakan. Untuk apa kita juga membeda-bedakan? Masuk. Pulang dan jangan buat lagi. Allah tidak membeda-bedakan. Dia tahu benar bahwa semua memiliki hak yang sama. Harus mendapatkan belas kasihan dan berkat yang sama. Allah saja tidak membeda-bedakan. Bukan hanya membeda-bedakan, tetapi tidak melihatnya sebagai perbedaan. Tidak melihatnya sebagai perbedaan. Kotong biasanya kalau dalam gereja kotong melihat sebagai perbedaan. Yang itu tuh beta pun keluarga.
Membeda-beda, buat perbedaan. Ingat tuh, ada perbedaan. Beta ini mau tahu, ini bapak pohon, yang lain bukan tuh. Yang ini itu masih kuat dengan yang bapak. Di dalam gereja ingat kunyado. Ada perbedaan antara kunyado dengan jemaat. Kalau saya pulang kena pecah. Dalam gereja juga ada perbedaan yang kotong buat. Apalagi dalam hal melayani jemaat, kotong juga buat perbedaan. Kalau yang kotong suka kotong pikul layani, kalau yang kotong suka tunda, ada sibuk. Tapi hanya kalau sudah ada perbedaan. Makanya disonakan layani. Dalam gereja juga ada, Bapak. Dalam kehidupan tiap-tiap hari. Tentunya bahwa kalau kita melihat timbul persoalan-persoalan hari kita melihat perbedaan sebagai suatu hal yang tentunya tidak perlu untuk kita respon. Maaf, saudara, orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Karena itu tentunya Mazmur ini datang dan memberkati kita. Tetapi juga kemudian membuka pemahaman kita. Dimulai dari ada doa dan pujian, permohonan dan pengharapan dalam Mazmur. Tetapi untuk kemudian membawa kita dan kita mengenal dan memahami Allah. Allah yang tidak membeda-bedakan. Tetapi Allah yang tentunya menunjukkan belas kasihan dan berkat-Nya kepada semua orang. Tanpa terkecuali. Karena itu dalam Mazmur ini ada beberapa alasan yang perlu untuk kita belajar bersama pada pagi hari ini. Yang pertama, tentunya ini menjadi alasan bagi kita. Karena Dia adalah Allah yang mengasihani. Allah yang mengasihani, memberi responnya kepada manusia tanpa melihat perbedaan. Tanpa melihat perbedaan. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya karena rasa mengasihani. Tetapi juga kita belajar bahwa ketika Yesus melayani di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah umat, ketika Dia melaksanakan tugas mandat panggilan pelayanannya, ketika ada orang buta, orang sakit, orang mati yang mau dibangkitkan, firman Tuhan dengan bahasa yang begitu luar biasa, maka timbullah belas kasihan dalam hati Yesus. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ada rasa empati, rasa bela rasa, meresponi orang lain. Kalau mengawalinya dengan mengasihani bangsa-bangsa. Itu alasan kenapa sehingga Mazmur ini ditulis oleh pemazmur yang begitu luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya bahwa sang pemazmur melihat bahwa Dia adalah Allah sumber berkat dan kemakmuran. Tidak ada orang yang dapat menyangkal atau memungkiri bahwa semua berkat datang daripada Tuhan, bukan hasil kerja keras dan hasil usaha kita. Apa yang kita miliki tentunya datang dari Tuhan. Tadi saya ketemu mulai gereja, potong bercerita di konsistori. Beta bilang ini tahan semua orang ada masalah. Tapi jangan ada yang pukul dari bilang ini hari saja muda itu pesta usu yang bawa kau tias nah. Jangan pukul dada bilang, weh, potong bolong panen teh. Itu jagung yang kering di sana, itu PJN-nya. Kemarin beta dengan beta anak nona datang untuk pelayanan di jemaat Meriba di rumah. Ini siapa pun jagung. Itu bapak PJN. Oh itu Tuhan itu panen. Jangan pukul dada bilang kau PJN nah. Jangan sampai hari ini tahun kotong kerja sawah besar-besar. Kemudian kotong sombong kok. Pendeta pun. Apalagi memasuk merah. 2 hektar. Kobetana. Sumber berkat dan kemakmuran hanya datang dari Dia.
mengasihani dan memberkati. Karena itu sudah ada orang yang perlu untuk memegahkan diri dan menjadi sombong. Kita hanya diberikan untuk bekerja, kekuatan untuk bekerja, tetapi segala berkat dan kemakmuran itu datang dari Tuhan. Apapun yang kita miliki datang daripada Tuhan. Dan itu jangan sampai ketika kita memiliki banyak, kemudian kita membuat perbedaan. Beta lebih dan lu kurang. Beta ada dan lu sudah ada. Ini jadi soal. Yang ketiga, Mazmur ini ditulis tentunya karena Allah sumber segala keselamatan. Allah yang memberikan keselamatan kepada semua orang tanpa terkecuali. Memberikan keselamatan tanpa membeda-bedakan. Dia menyelamatkan semua orang dengan karyanya yang besar, yaitu memberikan putra tunggalnya. Keselamatan itu bukan hasil usaha manusia, tetapi karena pemberian Allah. Allah yang menyelamatkan kita. Baru tentu kita dihantam oleh siklon tropis seroja atau badai seroja. Yang sonde kena badai itu pasti berjalan sombong minta ampun. Kau berdoa paling kuat tahu toh, gali lubang tanam lutut begitu bab tua fu begini son kena. Ada yang bilang begitu. Beta berdoa hujan turun. Kalau beta bilang nanti setelah beta selesai patah jagung, hujan jangan turun lagi. Keselamatan datang dari Tuhan, bukan hasil usaha. Kotong lewat dari ini badai tentunya karena Tuhan. Kotong sonde dihantam ini badai tentunya bahwa karena Tuhan merancangkan keselamatan yang baik bagi kita. Karena itu tentunya bagian Mazmur ini begitu bersyukur. Allah sumber segala keselamatan. Dia memberikan keselamatan kepada semua orang. Allah bukan hanya sumber keselamatan, tetapi doa, pujian, dan permohonan ini karena Allah sumber segala sukacita. Allah sumber segala sukacita. Yang murung-murung senyum dulu kok. Yang murung-murung senyum dulu kok. Beta lihat kalau belum senyum, beta suruh yang murung-murung senyum dulu kok. Masa muna pakai masker, jadi bilang mama kalau pakai masker itu biar senyum juga sonakan kelihatan. Baik kalau ada senyum, kalau ada mulut-mulut itu jadi soal. Amin kok. Amin. Allah sumber segala sukacita. Jangan sampai ini pagi ketika mau datang ke gereja, kotong babakalai soal persembahan, kotong babakalai soal piring belum cuci, kotong babakalai soal siapa mau jaga anak. Akhirnya sudah ada sukacita. Damai sejahtera menjadi hilang. Kotong babakalai soal itu sapi, kambing, babi dong belum kas keluar, belum taruh memang rumput, belum potong memang utak. Akhirnya datang susun ada sukacita. Tetapi ini firman bilang bahwa Allah sumber segala sukacita. Karena itu jangan masuk dalam rumah Tuhan dengan bermuram durja. Ada amin kok. Amin. Kalau beta bilang semua ketawa, mau? Semua ketawa? Ada yang ketawa kok? Kalau beta bilang semua ketawa dan ada yang ketawa itu dia. Hati-hati. 1-2 hari kotong antar pinai mata karantina di sana. Maksudnya ada yang lucu nah. Amin kok. Amin. Dia sumber segala sukacita. Tetapi selanjutnya juga bahwa Mazmur ini ditulis, alasan Mazmur ini ditulis, dialah adalah Allah yang memerintah dengan adil kepada bangsa-bangsa. Memerintah dengan adil. Tidak ada satu suku bangsa pun di luar pandangan mata Tuhan. Dia memerintah dengan adil. Dia memberikan keadilan di atas muka bumi. Kata firman Tuhan. Sekali lagi dia memerintah dengan adil. Artinya bahwa apa yang dia berikan kepada kita, apa yang menjadi bagian kita, Allah telah menunjukkan keadilannya. Dia tidak memilih-milih. Tetapi seperti anak dacil, dia akan berdiri sejajar. Memang benar, kotak pemberkat berbeda ya.
luas kebun berbeda. Kalau seandainya ada yang punya sawah 2 hektar, ada yang hanya 1-2 ari. Ini tahun kerja kebun, kalau ada yang kerja kebun 5, ada yang kerja 1 saja berbeda. Ada yang kerja keras ini hari dia susiap memang dan ubi buah pepaya, besok mau ke pasar batu putih. Tetapi ada yang bilang beta sama bapak aku ke pasar. Ini saja nanti di cabang pos 2. Ada yang lewat ubi kayu di pasti sebentar satu pohon 10.000. Ada yang datang ambil langsung. Biarkan berbeda-beda. Tetapi Allah memberi dengan adil. Sesuai dengan apa yang kita usahakan, sesuai dengan apa yang kita kerjakan, sesuai dengan kita pun jerih lelah. Orang yang berpangku tangan ya biar Allah juga pangku tangan. Kalau lihat nonton sang lihat, kalau pangku tangan udah pegang. Enak lah. Punya Allah yang adil, yang memerintah bangsa-bangsa. Maaf saudara waktunya. Dia bukan saja Allah yang adil, yang memerintah bangsa-bangsa, tetapi dia juga adalah Allah yang bukan saja memerintah tetapi menuntun. Allah yang menuntun kita, Allah yang menuntun bangsa-bangsa untuk mendapatkan belas kasihan, kemakmuran, keselamatan, sukacita, keadilan, dan juga mengalami tuntunan. Mengapa saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan? Tentunya bahwa tuntunan Tuhan datang bagi semua orang tanpa terkecuali. Kita ada di tengah-tengah bulan bahasa dan budaya yang dicetuskan oleh Majelis Sinode Gereja. Dalam minggu-minggu selama bulan Mei akan berbicara soal kehidupan berbangsa dalam perbedaan tetapi juga dalam keutuhan. Tetapi tentunya juga bahwa akan berbicara hari ini firman Tuhan sehubungan dengan kita memperingati Hari NAS, Hari Pendidikan Nasional. Masih ada perbedaan dalam dunia pendidikan. Orang yang ada di kota itu selama masa pandemi 2 tahun BDR, tetapi pakai sistem daring dan luring. Mereka dengan mempergunakan fasilitas lengkap. Itu sudah ada perbedaan. Kita yang di kampung ini bilang daring itu berarti jangan kumpul-kumpul orang, belajar sendiri-sendiri di rumah. Karena kita tidak memiliki fasilitas yang lengkap, maka guru-guru harus kumpul satu-satu kelompok ataupun cuma di rumah-rumah. Itu sudah ada di perbedaan. Fasilitas yang berbeda. Tentunya bahwa ini ada perbedaan yang begitu luar biasa. Perhatian terhadap pendidikan yang berbeda. Itu betul. Kalau seandainya ada di dana yang disebut dengan dana terpencil di dunia pendidikan, maka kalau dari pusat itu besar, maka dari atas pusat itu besar, maka kalau sudah sampai di pusat dia kasih kecil sedikit. Kalau sudah turun ke bawah pusat itu jadi soal lebih kecil. Dia pun lagu bintang kecil di langit yang kecil, aku kecil di desa terpencil, dana kecil, dan seterusnya. Perbedaannya begitu luar biasa. Untuk mengenyam pendidikan jadi soal PNS terbatas. Hanya kepala sekolah saya yang PNS. Itu untuk sekolah-sekolah negeri. Kalau sekolah swasta sama ke SDG Mitung itu dia pun kepala sekolah justru di PNS. Kebanyakan guru honorer. Akhirnya dong karena ini perbedaan, perlakuan perbedaan. Dong sudah sejahtera. Harus mencari rezeki di tempat lain. Anak-anak terlantar tidak mendapatkan pendidikan yang memuaskan. Itu benar. Mau apa saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Hari ini kita belajar tentang Allah yang biasa. Allah bangsa-bangsa. Allah yang melayani semua orang tanpa membeda-bedakan. Tanpa membedakan suku, ras, agama, atau antar golongan. Allah yang tidak melecehkan ras orang lain. Allah yang tidak menyebarkan unsur sara kepada orang lain. Dapat seperti firman Tuhan ini, dia bukan hanya memperhatikan Israel, tetapi suku-suku bangsa. Tidak ada unsur sara di dalam. Indonesia ini negara beragama, bangsa
kental dengan perlakuan Sarah. Kalau kita melihat di televisi, mendengar melalui media massa, atau mungkin melalui media sosial, perlakuan kepada suku-suku lain yang minoritas itu terlalu sangat luar biasa. Kalau yang sondet kulit putih bagus dong, yang son rambut air, kalau dekat yang rambut keriting dong kulit hitam, dia pun baboson enak. Ini ke babo lain, bukan babo dari sana tapi dari sini. Ada kasus yang sangat besar di tahun lalu karena perlakuan ras di Indonesia yang membeda-bedakan orang. Sekarang ini Bapak Mama hanya soal syarat. Kita sebut orang puna, masa kita bisa POO. Hati-hati. Kita mau saya bilang, kita maaf ya, timur aku. Kita bisa POO. Timur amono bisa POO. Hati-hati. Akan sangat berdampak. Melalui bulan bahasa dan budaya, Sinode Gemi tentunya juga membawa kita dalam perenungan hari ini. Perbedaan bukan berarti bahwa harus ada perlakuan yang berbeda. Perbedaan bukan berarti harus ada perlakuan yang berbeda. Tetapi melalui perbedaan-perbedaan, maka kita dapat melihat suatu keutuhan. Membuatnya menjadi suatu kesatuan yang utuh. Supaya di dalam perbedaan-perbedaan dan kemajuan hidup di jalan kasih anugerah Tuhan. Hari ini tentunya Bapak Mama Saudara, firman Tuhan datang dan memberkati. Kiranya dalam kehidupan tiap-tiap hari, dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, kehidupan di tengah-tengah masyarakat, ada sebagai orang-orang yang bukan membawa perbedaan, tetapi membawa kasih. Mari kita pulang sambil kita terus memberitakan firman Tuhan ini dalam hidup kita tiap-tiap hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan bersama-sama mengabdi kita kepada Tuhan Allah kita menurut firman Tuhan.